Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-12 ya, Al-Bab As-Sani Asyar. Kalau di buku Bapak Ibu dan ikhwas sekalian bisa dibuka halaman 75 ya. Fil jam'i baina nususi uluwillahi ta'ala bidatihi wa ma'iyatihi. Yaitu menggabungkan nas atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Ta'ala ya, secara zat dan ma'iyahnya Allah Ta'ala ya. Ma'iyahnya itu kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluknya. Itu gimana cara memahaminya? Di satu sisi ada ayat yang menerangkan Allah itu tinggi, sifatan wazatan, sifatan wazatian uluwun. Tapi di sisi lain Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah itu bersama kalian, ma'iyah ya. Dalam banyak ayat yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya misalnya di dalam surah Al-Hadid ayat 4 itu ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Atau misalnya dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu ada di arah kiblatnya. Kiblat orang yang sholat maksudnya. Jadi kata Nabi, fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qama yusalli, kalau dia berdiri salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ada di depan dia. Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Maka fala yabsuqanna qibala wajhihi. Janganlah dia meludah ke arah kiblat waktu sholat. Karena Allah itu ada di arah kiblatnya. Nah, itu gimana memahaminya? Ini dalam hadis sahih. Juga dikatakan wala an yamini. Jangan pula meludah ke arah kanannya. Kenapa? Fa inna an yaminihi malakan. Karena di kanan dia itu ada malaikat. Nah, terus gimana dong kalau mau meludah? Kata Nabi, wal yabsuq ya an yasarihi tahta rijlihi al yusra. Meludahlah dia ke arah kiri ke bawah kakinya. Kalau mau meludah. Ada beberapa pertanyaan penting dalam hadis sahih ini. Satu tadi, Allah berarti ada di kiblat. Ada di depan kita, maka kita dilarang meludah ke depan. Dilarang juga meludah ke kanan. Ke kiri kok boleh. Padahal kalau ditanya, malaikat kan ada kanan kiri. Iya kan? Raqib atid itu yaminan wa yasara. Kok ke kiri boleh, ke kanan enggak boleh? Iya, enggak boleh ke kanan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Nah, tadi terkait dengan Allah Ta'ala, Allah ada di arah kiblat. Berarti gimana tuh? Di sisi lain Allah mengatakan istawa di atas arsy.
Tapi di dalam hadis Sahih Muslim ini dikatakan Allah ada di kiblat. Nah, sehingga ada sebagian orang menyimpulkan yaitu Allah itu ada di mana-mana. Tapi itu kesimpulan yang batil ya. Nah, nanti kita akan bahas. Qala al-mu'allif rahimahullah qabla an nadhkura al-jam'a bainahuma, sebelum kita membahas ya menggabungkan dalil-dalil tentang ketinggian Allah dan ma'iyahnya Allah Ta'ala, nuhibbu an nuqaddima. Ya, kami ingin menjelaskan lebih dulu qaidatan nafi'ah, kaidah yang bermanfaat, asyara ilaihi al-muallif rahimahullahu fi kitabih, yang diisyaratkan oleh penulis kitab Fatawa Al-Kubra Al-Hamawiyah ini ya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kan ringkasan dari kitab Fatawa Al-Kubra kan. Nah, ada isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang di sini disebut Kitab Al-Aql wan Naql, Safhah as-salisa ba'dal arba'in hatta al-arba'in hatta al-arba wal arba'in, al-juz al-awwal khalasatuha, yang ringkasnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kata Al-Aql wan Naql ini adalah nama ringkas kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aslinya ya, judul kitab ini lengkapnya Dar'u Ta'arudi Al-Aql wan Naql. Dar'u Ta'arudi Al-Aql wan Naql. Tapi sering para ulama menyebutnya untuk menyingkat Al-Aql wan Naql. Judul lengkapnya Dar'u Ta'arudi Al-Aql wan Naql. Apa maksudnya? Nah, meninggalkan atau menolak adanya kontradiksi antara akal dengan nakal. Nakal itu apa maksudnya? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Atau kadang-kadang kitab ini juga dikenal dengan judulnya Bayan Muwafaqati Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Bayan Muwafaqati Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Ini nama lain dari kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Apa maksudnya? Bayan itu penjelasan, muwafaqah. Muwafaqah itu apa? Kesesuaian antara sharih al-ma'qul, ya, sesuatu yang masuk akal, jelas ya, bisa dinalar dengan li sahihil manqul, dengan dalil yang sahih. Itu pasti sesuai, nggak mungkin ada kontradiksi. Nah, ini kitab ini sangat luar biasa ya. Sampai muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memuji kitab yang ditulis oleh gurunya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walahu kitabul aqli wan naql lillazi ma fil wujudi lahu nadhiru sani. Dan beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya kitab Al-Aql wan Naql. Maksudnya tadi Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Allazi ma fil wujudi lahu nadhiru sani. Ya. Yang tidak ada saingannya. Ya, jadi buku ini, kitab ini enggak ada yang setara dengannya. Enggak ada bandingannya di alam ini ya, enggak ada. Ya. Saking dahsyatnya kitab ini menurut Syekhul Islam, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Saking mungkin luar biasa ya isinya, yang bantahan terhadap ya argumen ahlul kalam dan para filosof ya, dan yang sejenis dengan mereka. Tapi maksud dari perkataan Ibnu Qayyim ini, jadi kitab ini luar biasa di bidangnya gitu ya. Di bidang bantahan terhadap para ahli kalam dan para filosof, itu maksudnya. Kalau di bidang lain tentu banyak kitab yang tentu saja baik sekali ya, lebih baik bahkan mungkin dibanding kitab ini. Nah, ini menunjukkan kesungguhan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membantah para ahlul ahwa ya, minal mutakallimin wal falasifah. Nah, ini yang mungkin juga perlu ya kita lakukan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika ada pemikiran yang batil gitu ya,
atau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai sunnah, banyak di-share oleh orang-orang gitu ya. Dan kita tahu bahwa itu tidak sesuai sunnah, harusnya kita bantah memang. Yang punya kemampuan ya. Itu. Bantah. Supaya apa? Orang itu tidak tertipu orang banyak. Kan kadang ada tokoh disambut luar biasa gitu ya. Padahal misalnya beliau sering mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan sunnah Nabi yang sahih. Tapi beliau memberikan ijazah gitu. Ijazah ke sana kemari kan. Yang hadir banyak luar biasa misalnya. Padahal ternyata yang disampaikan itu tidak sesuai dengan sunnah. Tidak ada itu dalilnya. Nah, itu harus dibantah harusnya. Pak Nasir aja nyebutin itu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi ulama dulu sudah mencontohkan pentingnya membantah sebagai apa? Jihad ya. Jihad untuk menjaga umat ini ya, supaya tidak terjerumus kepada kebatilan ya, kepada hal-hal yang ya melenceng dari kebenaran, tidak terjerumus kepada perbuatan bid'ah dan seterusnya. Yaitu. Nah, lalu beliau katakan annahu idza qila bi ta'arudi baina dalilaini ya. Sesungguhnya jika dikatakan ada kontradiksi antara dua dalil, yaitu dalil yang menyatakan ketinggian Allah, dalil yang menyatakan kebersamaan Allah dengan makhluk. Jika ada itu yang mengatakan itu kontradiksi, fa imma an yakuna qat'iyaini au zanniyaini au ahaduhuma qat'iyan wal akharu zanniyan. Maka ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dalil yang menjelaskan tadi soal ketinggian Allah, kebersamaan Allah itu dua-duanya qat'i. Qat'iyud dalalah. Ya. Dalilnya pasti, tidak diragukan lagi. Atau zanniyain. Atau tidak pasti. Hanya berdasarkan zan gitu. Nah ini. Atau salah satunya qat'i dan yang kedua zanni. Dalilnya. Ya. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi qat'i itu artinya sesuatu yang bisa dipastikan ya, kebenarannya oleh akal. Tidak mengandung beberapa kemungkinan. Jadi qat'i udah jelas. Gitu. Seperti misalnya udah jelas, udah pasti gitu ya. Seperti ketika kita melihat matahari terbit dari arah timur. Kita bisa lihat dengan pasti atau tidak? Ya, itulah sesuatu yang pasti. Sementara zanni itu adalah bahwa alladzi yatarajjahu indal insan wa laysa bil amril maqtu' bihi. Ya. Zan itu enggak pasti. Kalau qat'i itu pasti, kalau zan itu tidak pasti. Ya. Jadi ada yang lebih kuat dan ada yang tidak lebih kuat. Itu zan. Contoh misalnya sesuatu yang mengandung dua kemungkinan dan dua kemungkinan ini berbeda. Misal ketika matahari mau tenggelam, lalu ada awan tebal. Matahari itu tertutup awan. Lalu menurut zon kita, ini matahari udah tenggelam. Itu kan zon, sangkaan ya. Tapi omongan kita nih matahari sudah tenggelam, itu baru zon, tidak pasti. Kalau qat'i kan kita lihat persis nggak ada penghalang. Ini ada yang menghalangi. Oh ini matahari udah tenggelam. Ternyata pas awannya pergi, mataharinya masih nampak. Belum masuk waktu maghrib. Zon itu gitu, kira-kira contohnya seperti itu. Nah dalil itu begitu juga. Ada dalil yang qat'i, ada dalil yang zanni. Zanni itu mengandung beberapa kemungkinan. Kalau qat'i udah pasti. Atau dua-duanya dalil itu zanni gitu, yang menjelaskan ketinggian Allah, menjelaskan kebersamaan Allah, itu dua-duanya tidak pasti dalilnya, mengandung beberapa kemungkinan makna. Atau ya, yang satu qat'i, yang satu lagi zanni, itu juga mungkin. Nah maka kalau kita lihat berdasarkan
perspektif qat'i dan zanni ini, dalil-dalil yang berkaitan dengan keterangan tentang ketinggian Allah, keterangan tentang kebersamaan Allah itu ada 3 bagian. Yang pertama, al-qat'iyani. Ya, dua-duanya pasti dalilnya. Dalil tentang ketinggian Allah pasti, dalil tentang kebersamaan Allah bersama makhluk juga pasti. Nah, wahuma ma yaqta'u al-aqlu bisubuti madlulihima. Yaitu ya, dalil yang bisa dipastikan oleh akal ketetapan yang ditunjuki oleh dalil tersebut. Maka jika dalil tersebut dua-duanya qat'i, fatta'arudu bainahuma muhalun. Tidak mungkin ada kontradiksi antara dua dalil yang sudah pasti. Ada dalil jelas, tegas, pasti bahwa Allah itu istawa di atas arsy. Berarti tinggi kan? Ayatnya ada sekitar 8 ayat. Allah bersama makhluk itu juga banyak ayatnya. Baik ma'iyah khosoh maupun ma'iyah ammah. Kita udah bahas semua itu. Itu dalilnya jelas juga. Lah, jika kedua dalil itu sama-sama pasti, maka fatta'arudu bainahuma muhalun. Adanya kontradiksi antara dua dalil itu adalah perkara yang mustahil, tidak mungkin. Muhal. Kenapa? Karena ya, kalau ada orang mengatakan ya, mungkin saja dua dalil tersebut kontradiksi satu sama lain. Oh, kalau begitu pasti salah satu ada yang dikalahkan. Padahal sama-sama qat'i. Ini juga tidak mungkin. Karena dalil qat'i itu wajib ditetapkan, wajibus subut. Nah, jika kedua dalil yang qat'i itu wajib ditetapkan, maka at-ta'arudi ya wa imma subutu kulli minhuma ma'at ta'arid wa huwa muhalun aydan. Dan tetapnya kedua dalil tersebut ya, yang menyatakan tentang ketinggian Allah dan kebersamaan Allah bersama makhluk, lalu ada kontradiksi di situ, ini juga tidak mungkin. Karena apa? Berarti mengumpulkan dua perkara yang pasti lalu kontradiksi, ini tidak mungkin. Nah ini. Lalu ya fa in zanna at-ta'arudu bainahuma fa imma alla yakuna qat'iyaini wa imma alla yakuna bainahuma ta'arud bihaitsu yuhmalu ahaduhuma ala wajhin wasani ala wajhin akhar. La ya. Yaruddu ala dzalika ma yusbitu naskhuhu min nususil kitabi wa sunnah al-qat'iyyah. Jadi kalau ada orang menyangka adanya kontradiksi antara dua dalil tadi, dalil apa tadi? Yang menunjukkan apa? Ketinggian Allah dan kebersamaan Allah. Kalau ada orang menyangka ada kontradiksi, gitu, itu fa imma alla yakuna qat'iyain. Bisa jadi kedua dalil itu tidak qat'i, gitu. Atau bisa jadi sebenarnya enggak ada kontradiksi. Tapi ya yang satu dipahami dari sisi yang lain, yang kedua dipahami dari sisi yang lain. Nggak ada kontradiksi sebenarnya. Nah, kemudian wala yuraddu ala dzalika ma yusbitu naskhuhu min nususil kitab wa sunnah al-qat'iyyah. Nah, dan tidak atau wala yaridu ya, tidak keluar ya, dalil terhadap hal tersebut yang menunjukkan adanya nasakh, adanya dalil yang dihapus baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Gak ada. Karena kalau ada dalil yang dihapus, berarti gak bisa dijadikan hujah. Ya. Nah, dalam perkara ini, apa ada yang satu dinasah, yang satu menasah? Nah, gak ada. Ya. Oh, dalil yang menunjukkan ketinggian Allah itu dinasakh katanya.
Misalnya dihapus dengan adanya dalil kebersamaan Allah bersama makhluk. Itu enggak ada yang menunjukkan itu. Andai kata ada, maka tentu yang dimansuh tidak bisa dipakai. Tidak bisa menentang dalil yang menasakh. Gitu ya. Tapi enggak ada itu. Keterangan bahwa dalil yang menunjukkan Allah itu di atas dinasakh misalnya, dihapus hukumnya, enggak ada. Atau sebaliknya itu tidak ada. Artinya dua-duanya ada gitu. Tidak ada yang dinasakh. Apakah ada dalam Al-Qur'an dalil yang dinasakh? Ada. Tapi bukan dalam konteks ini. Ada naskhul Qur'an bil Qur'an. Al-Qur'an dinasakh oleh Qur'an. Ya, misalnya naskhu hukmin, ya, hukumnya dinasakh ma'a baqa'i lafzin, tapi lafaznya tetap ada. Ada yang begitu ada. Jadi naskhu al-hukam ma'a baqa'i al-lafz. Lafaznya masih ada. Contoh apa? Misalnya dalil tentang perang. Dulu umat Islam ketika berperang 20 orang umat Islam lawan 200 orang kafir itu nggak boleh mundur, harus maju. Dulu begitu awalnya. Ada 200 umat Islam misalnya, atau ada 100 umat Islam lawan 1000 orang kafir, itu nggak boleh mundur. 1:10 itu masih oke itu. Nah itu diterangkan misalnya di dalam surah Al-Anfal ayat 65 ya. Iyakun minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika jumlah kalian itu ada 20 sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang. 20 lawan 200, berarti satu lawan berapa? 10. Wa iyyakum minkum mi'atun. Dan jika jumlah kalian ada 100, yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Bi annahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya orang kafir itu adalah kaum yang tidak berakal ya. Lalu ayat ini jelas. Bilangan pasukan 20 lawan 200. Ya, 100 lawan 1000 kan. Nah, tapi ada ayat yang berbunyi masih dalam surah Al-Anfal ayat berikutnya, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Jika jumlah kalian itu ada 100 sabar, bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding berapa? 2. Nah, setelah ayat ini turun, kalau jumlah kaum muslimin pasukannya cuma 200, lalu musuh ada 2000, boleh mundur atau tidak? Boleh. Boleh mundur. 200 lawan 2000. Berarti 200 yang nggak boleh mundur lawan berapa? Lawan 400 gitu. Nah itu. Karena di ayat 66 begitu ya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfain. 1000 lawan 2000 masih oke. Ya. Nah, lalu di lanjutan ayat tersebut, al-an sekarang kata Allah, khaffafallahu ankum, Allah meringankan untuk dari kalian, wa alima anna fiikum dha'fa, Allah tahu bahwa di tengah-tengah kalian ada orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau jumlah kalian ada 100 sabar, itu bisa mengalahkan 200 pasukan musuh ya. Nah, yang tadi yang 20 lawan 200, 100 lawan 1000. Nah, itu nasu al-hukm, secara hukum dihapus. Tapi baqa'u al-lafaz, lafaznya tetap masih ada. Kalau kita buka surah Al-Anfal ayat 65 itu masih ada. Itu. Tapi ada kebalikannya. Nashu
al-lafzi wa baqaul hukm. Dalam Al-Quran ada ayat yang secara lafaz dihapus. Kalau kita cari nggak akan ketemu. Dalam Al-Quran, dalam mushaf. Tapi secara hukum tetap berlaku. Wa baqa'u al-hukm. Baqa'u hukmihi. Apa contohnya? Ayat tentang rajam. Coba kalau dicari, antum cari nggak akan ketemu. Udah dinasah. Secara lafaz udah nggak ada. Tapi secara hukum, rajam itu masih berlaku sampai sekarang. Dulu ada ayat as-sayhu was-saykhatu idza zanaya farjumu huma. Jadi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, apabila mereka berzina, maka rajamlah keduanya. Dulu ada ayat itu. Umar sudah menyampaikan, Ibnul Khattab ya. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tapi sekarang sudah nggak ditemukan, nggak akan ada di dalam mushaf, tapi secara hukum tetap berlaku. Nah, dalil tentang ketinggian Allah Ta'ala, dalil tentang kebersamaan Allah Ta'ala, itu nggak ada yang menasah, nggak ada yang dinasah. Jelas ya? Baik. Kemudian kemungkinan kedua Bapak Ibu, ayyakuna dzanniyaini. Dalil-dalil tentang ketinggian Allah dan kebersamaan Allah itu mungkin dua-duanya zon, kemungkinan kedua. Imma min haitsud dalalah wa imma min haitsus subut. Baik dari sisi petunjuknya maupun dari sisi ketetapannya. Jika dua-duanya zon, maka payut labut tarjih bainahuma summa yuqaddamu ar-rajih. Nah, maka dahulukan yang kuat, yang lemah dikalahkan. Gitu. Itu caranya kalau dua-duanya zon. Nah, sementara yang ketiga ayyakuna ahaduhuma qat'iyan wal akharu zanniyan. Yang satu qat'i tapi yang lain zanni. Kalau begini faktanya maka payuqaddamu al-qat'iyya bittifaqil uqala li'anna al-yaqina la yudfa'u bidzann. Dalam keadaan satu kualitas dalilnya qat'i, yang satu zanni, ambillah dahulukan yang qat'i, itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang zon. Apa? Ya, yang berdasarkan sangkaan gitu ya. Jika sudah jelas masalah ini, maka kami katakan la raiba anna nususo qad ja'at bi isbati uluwillahi ta'ala bi dzatihi fawqa khalqihi wa annahu ma'ahum. Tidak diragukan lagi bahwa semua nas atau dalil yang ada itu menunjukkan tentang ketetapan ketinggian Allah Ta'ala secara zat di atas makhluknya dan sekaligus juga Allah bersama mereka. Wa kullu minhuma qat'iyyus subut wad dalalah. Kedua dalil tersebut ya pasti ketetapannya dan pasti petunjuknya. Mana dasarnya? Dalam surah Al-Hadid ayat 4. Coba Bapak Ibu perhatikan. Allah Ta'ala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, summastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ada enggak di sini keterangan yang menunjukkan Allah itu di atas? Ada? Apa pada kalimat apa? Nah, summastawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah itu tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan apa yang Allah turunkan atau apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, Allah tahu semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah itu ada bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ada nggak di sini
dalam ayat terakhir ini kalimat yang menunjukkan Allah ada bersama kita. Ada pada kalimat apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini qat'iyud dalalah. Petunjuknya pasti karena dari ayat Quran. Dalam satu ayat ini Allah gabung, ya kan? Ketinggiannya istawa alal arsy disebut, kebersamaan Allah bersama makhluk juga disebut. Ya atau tidak? Komplit. Ini ayat paling komplit. Nah, jadi dan kedua-duanya qat'iyyu ad-dalalah wa qat'iyyu subut, kedua-duanya. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi di dalam ayat ini Allah telah menetapkan bahwa Allah itu istawa bersemayam di atas arsy. Ya, di mana arsy itu ada di atas seluruh makhluk. Dan di sisi lain juga Allah menetapkan bahwa Allah ada bersama kita, bersama manusia. Dan tidak ada kontradiksi di antara kedua dalil tersebut. Karena ketika kita gabungkan dua ayat atau dua keterangan tersebut, sesuatu yang mungkin. Kan di satu ayat tuh, surah Al-Hadid ayat 4 tadi kan. Di satu sisi Allah mengatakan Allah istawa di atas arsy, di sisi lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam satu ayat loh, disebut semua dua-duanya. Nah, itu gimana? Yang satu dikali dulu. Yang satu kenapa? Yang di istilahnya dikali oleh Nah itu ada orang yang melakukan hal itu gitu ya. Istiwanya Allah itu ditolak gitu ya. Nah, karena menurut mereka tidak mungkin, gitu kan? Itu keliru, gitu. Ya. Jadi kedua dalil tentang ketinggian Allah dan tentang kebersamaan Allah bersama makhluk itu mungkin sekali digabung. Al-jam'u wat taufiq, bisa dicari titik temunya. Nah, penjelasan kemungkinan ini bisa dilihat dari setidaknya 3 sisi. Yang pertama, annan nususo jumi'at bainahuma, bahwa dalil-dalil tentang ketinggian Allah, dalil-dalil tentang kebersamaan Allah, ya, itu Allah satukan di antara keduanya. Maka apa yang tani'u an yakuna ijtima'ihima, ya, muhalan li'anna nususo la tadullu ala muhalin. Yang pertama, kemungkinan pertama, dalil-dalil itu dikumpulkan di antara keduanya. Payam tani uayyakuna ijtima'uma muhalan. Maka ini apa? Mustahil gitu. Kalau dikatakan ini dalil ini nggak bisa digabung, itu mustahil. Wong faktanya ada kok dalam surah Al-Hadid. Kok mau ditolak gitu? Ini muhal, tidak mungkin. Jelas ya? Karena dalil itu tidak mungkin menunjukkan sesuatu yang mustahil gitu. Nah itu, ketika ada dalil, pasti dalil itu menunjukkan sesuatu yang qat'i ad-dalalah atau qat'i as-subut. Ya. Nah, maka barang siapa yang mengira ya, ada kontradiksi di antara dua dalil tersebut, sungguh dia sudah udah salah. Faqad akhta'a. Dia udah keliru. Maka hendaklah dia melihat kembali dalil-dalil tersebut, ulangi lagi, lihat lagi. Mintalah tolong pada Allah Ta'ala. Mohonlah petunjuk kepada Allah Ta'ala. Mohonlah taufik kepada Allah Ta'ala. Sungguh-sungguhlah dalam ya, mencari ini. Supaya apa? Agar kita sampai kepada ma'rifatil haq. Kepada apa? Pengetahuan tentang kebenaran. Fa'in tabayyana lahu bil haq. Kalau akhirnya kebenaran itu jelas bagi dia, fal yahmidillaha ta'ala ala dzalik, maka pujilah Allah Ta'ala atas perbuatan tersebut. Wa illa, kalau tidak bisa gitu menemukan titik temu, fal yakil al amro
ila alimihi. Maka ya diserahkan saja urusan kepada ahlinya atau kepada Allah yang Maha mengetahui. Maka berdoalah. Kalau kita kok enggak piye iki ya? Di satu sisi katanya Allah ada di kiblat. Kita enggak boleh menudah ke kiblat. Di sisi lain Allah katanya di atas. Bingung kita misalnya. Udah serahkan aja urusan ini kepada Allah. Ya, ila alimi. Dan berdoalah dia. Bagaimana doanya? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepada Allah karena segala sesuatu itu berasal dari Allah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Tuhan kami, maha suci Engkau. Tidak ada ilmu yang kami punya kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu. Udah, berdoalah dengan doa itu. Kalau kita kok kayak nggak nyambung, nggak paham, kan mungkin ya. Ada orang, lah kok katanya Allah di atas, kok Allah ada bersama kita? Piye iki? Kan nggak bisa dia, nggak bisa nangkep gitu. Kalau antum percaya gitu, bisa Allah ada di atas, tapi sekaligus Allah ada bersama kita. Mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Nah, jelas mungkin. Ayatnya jelas kok, surah Al-Hadid ayat 4. Ya, itu. Nah, jelas ya. Doa, kalau emang nggak nyampe nih akal, kadang kan orang ya udah berpikir berkali-kali, baca sana, baca sini, literatur ini dan itu, tapi nggak masuk. Nggak ketemu. Udah. Kalau begitu, minta tolong sama Allah, minta petunjuknya, minta taufiknya, dan bersungguh-sungguhlah untuk bisa mendapatkan ilmu tentang yang hak tadi. Nah, kalau clear, jelas, kelihatan, nampak, pujilah Allah Ta'ala atas apa yang kalian capai itu. Dipuji Allah. Alhamdulillah misalnya. Lah kok kalau belum nyampe juga, ya udah tinggal berdoa aja. Tadi doanya gimana? Amanna bihi kullu min indi rabbina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah itu. Caranya gitu, kalau nggak dong ya itu, baca aja doa itu. Nah, udah selesai. Nah, yang kedua, penjelasan kedua, bahwa ayat tentang ketinggian Allah, ayat atau dalil-dalil tentang apa? Kebersamaan Allah gitu ya, bersama makhluk. Annahu la munafata baina ma'nal uluwi wal ma'iyyah. Sesungguhnya tidak ada apa? Pertentangan antara makna tinggi dan makna bersama. Fa innal ma'iyyata la tastalzimul ihtilata wal hulula fil makan kama taqaddam. Karena kata ma'iyyah bersama, Allah bersama itu, bersama kalian, tidak mengharuskan adanya percampuran sebagaimana kita berbaur bercampur. Allah tidak perlu gitu. Dan tidak perlu juga ada hulul fil makan. Apa itu hulul? Maknanya hulul, bersatu. Itu tidak mungkin gitu. Bersatu dalam satu tempat. Seperti kita udah bahas. Nah, faqad yakunu asy-syai'u 'aliyan bi dzatihi wa tudafu ilaihi al-ma'iyyah kama yuqal. Ada sesuatu yang secara zat di atas tinggi. Lalu disandarkan kepada kata tersebut al-ma'iyyah, bersama misalnya. Ya.
Tudofu ila al-ma'iyah. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan ada orang bilang, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Artinya apa? Kami senantiasa berjalan dan bulan rembulan selalu bersama kami. Pernah nggak? Antum jalan-jalan, anak antum bilang, Bi, itu kok bulannya ikut bareng kita terus? Kok bareng terus sama kita? Kita ke sana, dia ikut ke sana. Itu si Bilal itu anak saya. Kalau saya ajak jalan pas bulan purnama itu selalu, Bi, itu kita diikutin bulan terus. Bareng sama bulan. Ya kan itu ma'ana kan, al-qamaru ma'ana. Tapi apakah itu artinya bulan dekat sama kita? Kan enggak. Ini makhluk loh. Ya kan? Jadi, Bapak-bapak dan ibu sekalian, bulan itu sama. Sementara kita ada di bumi. Ketika ada orang mengatakan kami berjalan dan bulan bersama kami, ada nggak orang yang bilang, wah ente macam-macam, mana mungkin bulan sama kamu? Nggak ada nggak orang yang nolak itu? Nggak ada kan? Orang mafhum kan? Oh, ya maka saya tidak salahkan. Weh Bilal, salah kamu. Nggak mungkin bulan sama ketuang bulan di atas kita di sini. Kan enggak. Anak kecil yang ngomong tapi kita setuju iya juga. Kan gitu. Kita iyakan. Nah, maka itu tidak dianggap tanakud. Tidak dianggap kontradiksi. La fil lafzi wala fil makna. Baik secara lafaz maupun secara makna. Apa ada orang ngoreksi? Kita bersama rembulan loh. Oh salah ente. Ada nggak orang ngomong gitu? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Secara makna juga benar. Nggak ada yang bisa ditolak. Wong faktanya kita lihat bulan kan. Nah, itu makhluk. Ini makhluk. Nah, fa inna al-mukhatab ya'rif ma'na al-ma'iyyah huna. Orang yang kita ajak bicara dia paham. Saya paham waktu si Bilal ngomong, Bi, kok bulan bareng kita terus? Saya ngerti. Ya, atau sebaliknya kalau saya ngomong ke dia, Bilal, itu lo lihat bulan bareng kita terus, dia pasti paham. Kan gitu. Maka wa annahu la yumkinu an yakuna muqtadaha annal qamar fil ard. Maka sesungguhnya ya tidaklah mungkin konsekuensi dari pernyataan itu bahwa bulan ada di bumi, kan enggak. Fa idza jaza ijtima'ul uluwi wal ma'iyyati fi haqqil makhluq fa fi haqqil khaliq aula. Jika kita boleh menggabungkan ketinggian dan kebersamaan untuk makhluk, maka apalagi untuk Allah sang pencipta, lebih boleh lagi. Kita bilang ya bulan ada di atas kita di bumi, kita bilang bulan bersama kita, kita terima kan? Kita terima atau tidak? Itu aja kita terima, apalagi Allah sang pencipta, lebih mungkin lagi gitu. Nah itu Bapak Ibu dan sekalian, itu yang kedua. Penjelasan ketiga, annahu law farada anna baina ma'nal uluwi wal ma'iyyati tanaquda wa ta'aruda fi haqqil makhluk misalnya. Sesungguhnya jika katakanlah makna tinggi dan bersama itu dalam hak makhluk kontradiksi, saling bertentangan, muta'arid. Andai kata betul, tapi kan faktanya enggak kan? Kita terima itu. Tapi andai kata kita menolak itu, enggak bisa lah, enggak mungkin gitu. Maka fa inna dzalika la yalzamu fi haqqil khaliqi. Bahwasanya hal tersebut tidaklah mungkin ya. Maksudnya kontradiksi bertentangan itu tidak mungkin pada haknya Allah zat yang maha menciptakan. Kalau makhluk mungkin, Allah tidak. Tapi faktanya kan tidak demikian. Makhluk aja bisa gitu. Nah, apalagi Allah. Kalau katakan makhluk nggak bisa, Allah ya bisa. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un fi jami'i sifatih. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit apapun dalam seluruh sifat-sifatnya.
fala tuqasu ma'iyatuhu bi ma'iyati khalqihi, maka jangan kita analogikan kebersamaan Allah itu dengan kebersamaan makhluknya. Wala taqtadi ma'iyatuhu lahum an yakuna mukhtalitan bihim, dan kebersamaan Allah bersama makhluk, bersama manusia itu ya tidak berkonsekuensi bahwa Allah itu bersatu, berbaur dengan mereka ya, dengan manusia, enggak. Au halan fi amkinatihim, atau menyatu di tempat mereka. Kenapa? Karena Allah wajib di atas gitu, li wujubi uluwihi bidzatihi. Wa li annahu la yuhitu bihi syai' min makhluqatihi, karena Allah taala itu tidak diliputi apapun dari makhluknya, bal huwa bi kulli syai'in muhit, akan tetapi Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Nah, itu keterangannya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, dan yang sejenis dengan ini, ya. Yumkinu al-jam'u bainama sabata min uluwillahi ta'ala bidzatihi wa kaunihi qibala wajhi al-musalli. Dan sejenis dengan ini dari sisi lain, mungkin juga kita gabungkan dua dalilnya yang menetapkan ketinggian Allah Ta'ala secara zat, dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada di arah kiblat orang yang salat. Mungkin nggak digabungin? Bisa. Nah, maka fayuqalu al-jam'u bainahuma min wujuh. Bisa dikatakan ya, penggabungan kedua dalil tersebut bisa dilihat dari beberapa sisi. Itu ya. Bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, annan nususo jumi'at bainahuma, ya, bahwasanya dalil-dalil atau nas-nas tersebut digabung di antara keduanya. Wan nususu la ta'ti bil muhal. Dan nas atau dalil itu tidak mungkin datang dengan sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin. Ada ayat menerangkan sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annahu la munafata baina ma'nal uluwi wal muqabalah. Tidak ada kontradiksi antara makna tinggi dan makna Allah ada di arah kiblat. Tadi kan, jangan meludah ke arah kiblat karena sesungguhnya Allah di arah kiblat. Apakah ini kontradiksi? Katanya Allah di atas bersemayam, tapi kok Allah ada di atas kiblat, di depan kita, di kiblat orang yang sholat. Kan gitu. Tadi ya. Seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi riwayat Muslim tadi. Nah, bahwa ketika kita sholat, innallaha qibala wajhihi. Allah itu ada di arah kiblatnya dia. Ya, apakah ini kontradiksi? Katanya Allah istawa di atas aras. Tapi di sisi lain kata Nabi, Allah ada di arah kiblat kita. Kan itu? Itu piye kan itu? Nah, piye? Nah, itu sebenarnya gampang gitu, enggak ada kontradiksi. Karena ya, faqad yakunu asyai'u 'aliyan wa huwa muqabil. Ada sesuatu itu dia di atas tinggi, tapi dia juga ada di depan kita. Mungkin enggak? Sesuatu yang tinggi tapi ada di depan kita, di hadapan kita. Mungkin. Karena di depan kita itu tidak mengharuskan adanya sentuhan. Kan gitu. Tidaklah kamu melihat misalnya, anna rajula yanzuru ila syamsi hala buzughiha fayaqul. Nah, bahwa ketika seseorang melihat ada matahari, melihat langsung ke matahari ketika dia muncul gitu ya. Fayaqul, lalu dia berkata, innaha qibala wajhi. Sesungguhnya matahari ada di depan saya. Mungkin nggak? Bisa diterima nggak perkataannya? Bisa. Walaupun matahari di sana, di langit, kita di sini. Tapi dia bilang, matahari ada di depan saya. Kan sesuatu yang bisa dipaham. Gampang. Nah ini. Ma'anna hafiz sama, bahwasanya sebenarnya langit itu matahari ada di langit sebenarnya. Tapi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang kontradiksi. Baik dalam lafaz maupun dalam sisi makna. Jika makhluk saja boleh
makhluk saja boleh kita katakan seperti ini. Matahari ada di depanku, padahal dia di atas. Boleh nggak kita ngomong begitu? Kita akan disebut orang gila atau tidak kalau kita, oh matahari engkau ada di depanku. Orang akan nyebut dia gila atau tidak? Tidak. Tidak. Nah itu. Jadi ini tidak tanakud, tidak kontradiksi. Baik dari sisi bahasa maupun dari sisi makna. Nah jika hal ini boleh terjadi pada haknya makhluk, apalagi terjadi pada zatnya Allah Sang Maha bahkan itu lebih utama. Jika makhluk aja mungkin begitu, di atas dan di depan, apalagi Allah Sang Pencipta, lebih mungkin lagi. Itu maksudnya. Yang terakhir, ya, keterangan ketiga, kalau tadi ada orang, kok katanya Allah ada di kiblat waktu kita sholat. Tapi dalam ayat ini semua menjelaskan Allah itu istawa di atas arsy. Misalnya, gitu. Nah, semua dalil dari Al-Quran menunjukkan Allah itu ada di atas arsy. Tapi kalau kita kembali ke hadis-hadis Nabi, ada banyak hadis yang menunjukkan Allah kadang ada bersama orang sakit, kadang ada bersama orang kehausan, ya, kadang ada di depan orang yang dianiaya. Kan bahkan Nabi pernah bilang, ihfadillah tajidhu tujahak. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Ya kan? Ada. Itu piye? Nah, maka jawabannya ini ya, gampang. Yaitu apa? Yang ketiga ini, annahu lau farada anna baina ma'nal uluwi wal muqabalati tanaqudan wa ta'arudan fi haqqil makhluk. Ya. Sesungguhnya seandainya memang kita bisa terima bahwa makna tingginya Allah Ta'ala secara zat dan makna Allah itu ada di depan orang yang sholat. Andai kata ini sesuatu yang dianggap kontradiksi, dianggap sesuatu yang bertentangan pada haknya makhluk, fa inna dzalika la yalzamu fi haqqil khaliq. Sesungguhnya jikapun mungkin untuk makhluk itu tidak mungkin terjadi, tapi jika kita sandarkan pada Allah itu sangat mungkin. Gitu. Ya, baik. Jelas ya? Jelas atau tidak? Jelas. Ya. Ini tauhid asma wa sifat. Ya, ada kaitannya juga. Ya. Terus yang terakhir Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, li'anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' fi jami'i sifatihi. Karena Allah Ta'ala itu tidak ada satupun yang mirip, yang semisal dengan Allah dalam seluruh sifat-sifatnya. Ya. Fala yaqtadi kaunuhu qibala wajhil musalli ayyakuna fil makani awil haiti alladhi yusalli ilaihi. Ya. Dan tidak pula dua ayat itu tadi ya, berkonsekuensi bahwa mata apa? Allah itu kaunuhu, keadaan Allah itu qibala wajhil musalli. Bahwa keadaan Allah itu ada di hadapan orang yang sedang sholat. Itu. Au ayyakuna fil makan awil haitil ladzi yusalli ilaih. Jadi tidak berkonsekuensi bahwa Allah Ta'ala ada di depan orang yang sholat ya, atau ada di tempat atau ada di tembok di mana orang itu sholat menghadap ke tembok. Tidak begitu. Walaupun memang ada dalil yang menjelaskan tentang wajibnya Allah Ta'ala tinggi secara zat ya. Wujubu uluwihi ta'ala bijatihi. Itu. Nah ini ya, jadi Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, kalau Nabi mengatakan Allah ada di arah kiblat kita yang sedang sholat,
itu tidak menafikan bahwa Allah itu ada di atas aras, ada di atas langit. Misalnya dalam surah Al-Kahfi itu. Gimana coba? Ada ya ayat yang tadi menjelaskan bahwa orang Allah itu ada di depan orang yang sholat ya. Ya, gimana? Tapi tadi ya, itu tidak menunjukkan bahwa Allah ada di tempat itu atau Allah ada di tembok di depan orang yang sholat itu. Karena gimana? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Nah, itu dalil yang menunjukkan ya pentingnya bersungguh-sungguh dalam beribadah tentang ihsan itu ya. Itu yang dikutip Pak Nasir itu. Ya, bukan berkaitan dengan Allah ada di depan. Itu soal seakan-akan kau melihatnya kan. Ini ya Allah kata Nabi fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi kan tadi dalam hadis. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu ada di depan wajahnya gitu. Nah, itu tidak berarti Allah itu ada di tempat itu atau Allah ada di tembok di depan orang yang sholat, tidak. Karena apa? Allah itu wajib di atas gitu. Wali annahu la yahitu bihi syai' minal makhluqat wa huwa bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh apapun dari makhluk-makhluknya, tetapi Allah yang meliputi segala sesuatu. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan Allah di atas, Allah juga bersama kita, bisa paham? Kontradiksi atau tidak? Tidak. Nah, jawabannya bulan matahari aja bisa. Masa Allah tidak bisa? Itu pasti Allah lebih bisa. Jelas ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Baik, ini saja sementara yang bisa kita bahas ya. Juz atau bab yang ke-12. Baik. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, apakah ada di antara antum yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ya, silakan. Ini kan sebenarnya kalau kebersamaan Allah itu kan sudah jelas sekali di bab 11 ya. Ya. Ada Ma'iyah Amad dan Ma'iyah Qasah gitu. Kalau yang bab 12 ini malah kesannya agak bingung lagi jadinya. Oh gitu kan? Jadi kan berarti kan kalau yang di bab 11 itu kan memiliki konsekuensi Allah itu meliputi ilmunya, kekuatan dan kebudiannya. Tapi kalau di sini kan berarti kan Allah memang bersama, tapi meliputi makhluk seluruh makhluk. Secara awam itu bersama makhluk. Berarti Allah dengan makhluk ada di tempat ini. Karena Allah saking besarnya dan makhluk itu cuma kecil, makanya otomatis ya Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Padahal kan kalau yang di 11 itu kan meliputinya itu secara ilmunya, kekuatan, pengaturan, kekuasaannya ini. Bukan meliputinya, kebersamaannya. Bedakan kata meliputi dan kebersamaan. Ya, itu nggak sama, sesuatu yang berbeda. Dalam bab 11 diterangkan bahwa kebersamaan Allah, ma'iyatullah itu ada dua kan. Ada ma'iyah amma, ada ma'iyah khassah. Ma'iyah amma itu artinya apa? Allah bersama kita secara ilmu, secara kekuasaan, secara pengawasan, secara pengaturan, dan seterusnya itu. Bukan meliputi, tapi makna kebersamaannya adalah itu. Allah bersama kita dari sisi ilmunya, kekuasaannya, kerajaannya, pengawasannya dan seterusnya. Itu. Kalau yang 12 ini berarti secara
Allah meliputi segala sesuatu. Itu kata kunci penting itu ya. Di bagian-bagian terakhir kan 2 kali itu diulang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Allah itu tidak diliputi oleh sesuatu, tetapi segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin lain, poin penting yang ada di bab ini. Dan lebih dari itu ya. Dalam ayat kan ada ayat tadi Al-Hadid ayat 4 menerangkan Allah di atas tapi sekaligus Allah juga bersama kita kan itu. Itu kan? Atau dalam hadis tentang tadi larangan meludah ke kiblat karena Allah ada di depan kiblat kita. Itu apa kontradiksi gitu. Ayat yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy dan pada ayat yang sama bahkan dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kontradiksi atau tidak? Tidak kan? Kenapa? Ayo siapa bisa jawab nggak antum? Ya karena kebersamaan itu tidak harus satu persatu. Oke. Ya karena Allah meliputi segala sesuatu, makanya bisa diartikan kebersamaan. Ya, betul tadi. Kebersamaan itu tidak mengharuskan adanya kesatuan. Tidak harus menyatu, tidak. Itu. Nah itu jawabannya itu. Contoh apa? Kalau kebersamaan itu tidak harus nyatu. Contohnya apa? Nah, seperti bulan. Bulan bersama kita. Apakah bulan harus dekat dengan kita? Kan tidak. Nah itu. Nah, sebenarnya poin pentingnya itu. Jadi sesuatu yang mungkin diterangkan Allah itu ada di atas, tapi Allah juga bersama kita. Itu sesuatu yang mungkin. Sebagaimana mungkinnya bulan ada di atas, tapi kita bilang bulan bersama kita. Enggak. Dua poin ya, yang bab 11 sama 12 itu 2 poin ya. Ya, penekan stressingnya beda. Kalau yang di bab 11 itu menjelaskan tentang kebersamaan Allah dan macam-macam kebersamaan. Sementara dalam bab 12 adalah menggabungkan untuk supaya kita bisa menerima dalil-dalil yang menjelaskan kebersamaan Allah dengan kita dan dalil-dalil yang menjelaskan ketinggian Allah di atas arsy, itu ada di atas arsy. Itu sesuatu yang mungkin dan tidak kontradiksi gitu. Karena ya makhluk aja bisa tadi, apalagi Allah sang pencipta. Gimana bisa dipahami? Terus satu lagi, kalau Ya. masalah yang Allah ada di kiblat itu memang berdasarkan hadis waktu sholat ya. Jadi kalau misal tidak sholat, kita menganggapkan misal Allah tidak di hadapan kita tapi tidak di kiblat itu boleh ya? Di luar sholat. Di luar sholat. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Nah itu sering juga digunakan. Oh ini berarti Allah ada di mana-mana kan? Iya kan? Karena ayatnya bunyinya gitu. Kemanapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah kan? Oh berarti Allah ada neng dindi, neng kono eneng, neng kene ono kan? Nggak begitu tadi. Bersama itu tidak harus bersatu gitu. Kalau tentang ludah baca dengan adab. Apa? Adab ketika Kalau ludah. ya nanti ya itu adab. Maka meludah itu sebagian ulama ya baik dalam sholat maupun di luar sholat, kalau meludah itu usahakan jangan ke arah kiblat dan usahakan jangan ke kanan, ke kiri. Tapi antum jadi repot saat antum jalan dari selatan ke utara. Antum mau meludah, kemana tuh antum meludahnya? Ke timur. Antum kan jalan dari selatan ke utara. Antum mau meludah, kemana antum meludah? Ke kiri. Ke kiri kan kiblat antum.
Ke bawahnya ke sebelah mana? Ya ke bawah ke mana? Hah? Berarti ya kalau jalan kaki kita tinggal berhenti muter. Tapi kalau naik motor, pakai tisu lah, pakai tisu. Kalau bawa tisu, Pakai baju. Iya. Itu kadang-kadang kan kita mau meludah toh di atas motor. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian ya, kalau kita lihat tuh hadis-hadis tentang adab meludah itu meludah ke arah kiblat itu dosa besar loh. Termasuk dosa besar loh. Ya. Apa? Ada ancamannya, ada hadisnya. Nah ini hadisnya saya bacakan ya. Jadi kata Nabi SAW, ya. Qala Rasulullah SAW an Huzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasul SAW, man tafala tujahal kiblah, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamati tafaluhu baina ainaihi. Maka kelak dia nanti akan datang pada hari kiamat, ludahnya itu ada di antara kedua matanya. Jadi kalau antum pas dibangkitkan di hari kiamat kok ngelihat orang ada ludah, ada dahak di sini, ini orang berarti waktu masih hidup suka meludah ke arah kiblat. Itu pasti itu. Bohong nggak Nabi? Nabi bohong nggak ini? Nggak bohong. Ini hadisnya sahih ya. Riwayat Ibnu Hibban, juga Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi itu adab dalam meludah itu. Bahkan ada sahabatnya, Imam Malik itu, ya, ada Mu'ad bin Jabal, beliau pernah mengatakan, ma basoktu an yamini mundu aslamtu. Aku tidak pernah meludah ke arah kananku sejak aku masuk Islam. Maksudnya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nggak pernah meludah ke kanan, itu nggak pernah. Sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya itu. Jadi mulai sekarang meludah hati-hati itu. Jangan asal ludah itu. Kalau enggak, berarti nanti antum kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Di sini antum ada dahak antum nanti ya. Berdasarkan hadis tadi itu. Ya itu. Jangan ke kiblat dulu baru mudah kiri gitu ya. Gimana? Memposisikan jangan ke kiblat atau mudah. Ya tadi yang agak repot memang waktu kita jalan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Tapi kalau dari utara ke selatan naik motor, meludah kemana? Ke kiri. Ya ke kiri udah jelas, aman. Ke timur, itu. Ya berhenti dulu kan. Ya kalau dari selatan ke utara mau tidak mau berhenti dulu, atau kalau tidak ya ludah ke depan gitu ya. Nanti balik lagi. Berarti kecepatan motornya dikurangi kan gitu. Dan kekuatan ludahnya diperkuat. Itu insya Allah nggak balik tuh ya. Nah, kalau malas berhenti, ya. Kalau antum mau ya minggir dulu berhenti. Itu. Ya. Kalau tidur kadang lebih buruk selain meludah ke kiri ya. Nah, iya. Jadi kepalanya di mana? Kepalanya kan di utara. Supaya kita bisa bertumpu pada bagian tubuh yang kanan. Berarti kalau pas mimpi buruk mau meludah kemana? Ya ke kiri. Ke timur berarti, ke timur. Iya, gitu. Istrinya belum baik. Baik, jelas ya? Kita tutup dulu ya. Nanti kalau masih ada silakan. Baik, Bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga bisa antum pahami ya. Paham ya? Jadi kalau ada orang gimana katanya kan Allah juga ada di mana-mana. Tadi ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu kan. Kemanapun kamu hadap di situ ada wajah Allah. Atau tadi idza shalla ahadukum fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhi misalnya. Itu gimana? Gimana itu menjelaskannya? Kan yang ngomong Nabi, hadisnya sahih. Allah ada di arah kiblat. Kok bisa Allah juga di atas? Padahal Nabi bilang Allah di kiblat. Gimana menjelaskannya?
Hah? Menjelaskannya gimana kalau ada orang tanya begitu? Bersama tidak Artinya di arah kiblat tidak harus di satu tempat yang sama. Ya gitu. Itu jawabannya. Bersama tidak harus bersatu di tempat yang sama. Bersama mungkin juga ada di atas. Allah di atas dan membersamai kita itu sesuatu yang mungkin. Gampangnya ente gini deh, ente pikir coba. Ente pernah nggak lihat bulan? Nah gitu aja. Itu analogi yang sangat luar biasa itu. Kiasnya luar biasa. Kamu pernah nggak lihat bulan? Pernah. Ketika kamu jalan ke sana, dia ikut kamu nggak? Iya. Dekat sama kamu nggak? Kan nggak. Tapi kamu bilang bulan bersama aku kan gitu. Oh udah selesai, udah terjawab gitu. Itu logika paling mudah ya. Bahwa makhluk aja bisa gitu, apalagi Allah. Baik. Baik Bapak-bapak dan sekalian, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.